Wahai Nadlah, dia, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami. Sobat Rizki rahimahumullah, pada masa Khalifah Umar, wilayah Qadisiyah yang termasuk kota besar di Persia, Iran dan Irak sekarang ini ditaklukkan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ketika hidupnya menjadi amirnya. Setelah beberapa waktu lamanya, Umar memerintahkan Sa'ad mengirim sahabat Nadlan bin Muawiyah untuk menaklukkan Hulwan, masih termasuk wilayah Persia lainnya. Dengan 300 orang tentara berkuda, Nadlah melakukan pengepungan kota Hulwan beberapa waktu lamanya sehingga mereka menyerah, menyatakan takluk kepada Madinah. Nadlah kembali ke Qadisiyah dengan membawa jizyah dan ghanimah yang cukup banyak. Di tengah perjalanan, mereka singgah di suatu dataran di bawah pegunungan karena telah masuk sholat. Nadlah berdiri melantunkan azan, tetapi di sela-sela jawaban azan dari anggota pasukannya terdengar suara lain dari atas gunung yang menimpali suara azannya, dan mereka semua mendengarnya cukup jelas. Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar suara jawaban, "Engkau telah mengagungkan zat yang maha besar, wahai Nadlah." Ketika melantunkan Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Itu adalah kalimat ikhlas, wahai Nadlah." Ketika ia melantunkan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terdengar suara jawaban, "Wahai Nadlah, dia, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang diberitahukan Nabi Isa kepada kami." Ketika ia melantunkan Hayya 'alas shalah, Hayya 'alas shalah, terdengar suara jawaban, "Sungguh beruntung orang yang mengerjakannya secara istiqomah." Ketika ia melantunkan Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah, terdengar suara jawaban, "Sangatlah beruntung orang yang memenuhi ajakan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah jaminan bagi umat Muhammad SAW." Ketika ia melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, terdengar suara jawaban, "Kamu benar-benar ikhlas, wahai Nadlah. Sesungguhnya Allah akan mengharamkan jasadmu dari api neraka." Sobat Rizki rahimahumullah, selesai azan, mereka sempat dicekam ketakutan oleh suara tersebut. Walau perkataan goib itu membenarkan keislaman dan apa yang sedang mereka lakukan, maka Nadlah sebagai pemimpin rombongan pasukan itu berkata, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Apakah engkau malaikat, jin, atau hamba Allah lainnya? Engkau telah memperdengarkan suaramu kepada kami, maka tunjukkanlah bentuk tubuhmu. Aku adalah tentara Allah, bala tentara Rasulullah SAW, dan bala tentara Umar bin Khattab." Tiba-tiba muncul seseorang yang sangat tua, berambut
dan berjenggot putih, memakai pakaian bulu yang sangat sederhana, dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Nadlah dan kawan-kawannya berkata, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau ini? Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepadamu." Orang tua itu berkata, "Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid dan orang yang sangat dipercaya oleh Nabi Isa. Aku ditempatkan di gunung ini dan didoakan Nabi Isa panjang umur hingga waktunya beliau turun lagi ke bumi dari langit." Nadlah dan kawan-kawannya terheran-heran mendengar perkataannya itu. Kalau melihat begitu tuanya, bisa jadi memang benar perkataannya itu. Tetapi tampak sekali kalau dia masih sangat kuat dan kokoh di balik penampilannya ketuaannya itu. Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Orang tua itu berkata lagi, "Karena aku tidak bisa bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, begitu juga dengan Umar bin Khattab, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikanlah ucapanku ini kepadanya." Zarnab berkata lagi, "Wahai Umar, bekerjalah yang keras, karena sesungguhnya hari kiamat telah sangat dekat. Dan sampaikanlah kepada umat Muhammad SAW jika nanti telah terjadi peristiwa-peristiwa di antara mereka. Apa-apa yang akan aku sampaikan, hendaklah mereka lari, hendaklah mereka menghindari sejauh-jauhnya. Jangan sampai terjatuh kepada hal-hal itu." Peristiwa yang dimaksud oleh Zarnab yang adalah merupakan tanda-tanda makin dekatnya kiamat. Di antaranya adalah jika laki-laki senang dengan laki-laki dan wanita senang dengan wanita, maksudnya bersikap homoseksual atau lesbian, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihissalam. Jika orang-orang senang bernazab kepada orang yang bukan leluhurnya, nasabnya palsu. Jika orang yang tua tidak menyayangi yang muda dan orang-orang muda tidak mau menghormati yang tua. Jika orang-orang telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jika orang-orang yang pandai atau ulama belajar dan mengajarkan ilmunya semata-mata untuk mencari kekayaan dunia. Hujan turun di musim kemarau dan kemarau memanjang hingga musim hujan. Anak-anak menjengkelkan orang tua, bersikap kurang ajar, dan sedikit sekali orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, berakhlakul karimah. Orang-orang berlomba-lomba mendirikan bangunan dan rumah. Lebih senang mengikuti atau mengumbar hawa nafsunya, bahkan menjual agama demi keuntungan duniawi semata. Menganggap ringan masalah pembunuhan dan menjual hukum demi kepentingan pribadi. Senang memutuskan silaturahmi. Senang membangun menara atau bangunan yang tinggi menjulang. Menghiasi mushaf-mushaf Al-Quran dan memperindah masjid-masjid. Suap menyuap dan riba menyebar di mana-mana. Orang-orang senang dipuji-puji, termasuk wanitanya. Dan mereka kaum wanita bepergian kemana-mana dengan berkendaraan sendiri. Sobat Rizki rahimahumullah, setelah itu Zarnab bin Bar'ala mengucap salam dan berlalu pergi menuju pegunungan dari mana dia datang, yang dalam sekejap saja ia hilang dari pandangan mata. Usai sholat, Nadlah segera memerintahkan pasukan segera kembali ke Qadisiyah dan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, pemimpinnya. Sa'ad sangat tertarik dengan pesan atau nasihat yang diberikan oleh Zarnab, yang sepertinya mirip sekali dengan pesan atau pengajaran Nabi SAW tentang tanda-tanda akhir zaman yang pernah didengarnya. Ia ingin bisa bertemu dan mendengar langsung pengajaran itu dari murid Nabi Isa tersebut.
Maka ia pun membawa 4.000 orang pasukan yang dipimpinnya menuju ke dataran di bawah pegunungan tersebut. 40 hari lamanya mereka tinggal di bawah pegunungan itu, dan sholat 5 waktu didirikan dengan berjamaah dengan azan yang dikeraskan termasuk oleh Nadlah. Tetapi tidak pernah ada jawaban atau suara sahutan seperti yang dialami Nadlah sebelumnya. Kalau tidaklah peristiwa itu dialami dan disaksikan langsung oleh 300 orang pasukan berkuda yang mengikutinya, pastilah Nadlah dianggap hanya berbohong atau mengigau saja. Mungkin peristiwa itu hanya kemuliaan dan keutamaan yang khusus diberikan Allah kepada Nadlah, sehingga seorang sahabat yang lebih utama seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa mencontohnya. Memang hak prerogatif Allah yang memberikan keutamaan dan kekhususan kepada siapa saja yang dikehendakinya, yang tidak bisa diperoleh walau mungkin kita telah mencontoh amalan istiqomahnya, bahkan dengan kualitas yang lebih baik. Sobat Rizki rahimahumullah, ada juga sedikit kisah tentang dialog Nabi Isa dengan para sahabatnya sebelum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, dan juga seorang sahabat Nabi Isa yang berkhianat kepadanya. Orang-orang Yahudi menganggap sosok yang mati disalib adalah Nabi Isa, putra Maryam. Tetapi sejatinya Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Sedangkan orang yang mati disalib itu adalah muridnya Nabi Isa yang wajahnya diserupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah Yudas Iskariot, seorang dari 12 orang murid Nabi Isa yang berkhianat. Ada dialog antara Nabi Isa dengan murid-muridnya, termasuk Yudas Iskariot, yang akhirnya disalib oleh orang Yahudi. Dialog ini diriwayatkan Ibnu Abi Rahim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, Nabi Isa keluar menemui sahabat-sahabatnya. Dan di dalam sebuah rumah ada 12 sahabat Hawariyin, sahabat-sahabat terdekat Nabi Isa. Maka Nabi Isa keluar menemui mereka, dan kepala Nabi Isa meneteskan air. Nabi Isa berkata, "Sesungguhnya di antara kalian semua ada orang yang kufur kepadaku, berkhianat sebanyak 12 kali setelah ia beriman kepadaku." Nabi Isa berkata, "Ada di antara kalian yang akan diserupakan denganku, maka dia akan dibunuh dengan kedudukanku dan bersama di dalamnya derajatku." Maksudnya karena diserupakan wajahnya sehingga manusia menganggapnya sebagai Nabi Isa. Maka berdiri yang muda di antara para sahabat Nabi Isa itu. Maka Nabi Isa berkata, "Duduklah." Kemudian Nabi Isa kembali pada mereka, para sahabatnya. Orang yang muda tadi berdiri lagi, lalu berkata, "Saya." Nabi Isa berkata, "Kamu ingin itu diserupakan Nabi Isa?" Maka orang muda itu diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lubang dari rumah itu ke langit. Dan datanglah orang-orang Yahudi mencari. Maka mereka menemukan orang muda yang diserupakan dengan Nabi Isa. Maka orang-orang Yahudi itu membunuhnya dan menyalibnya. Maka kufur sebagian dari mereka Hawariyin sebanyak 12 kali setelah beriman. Mereka terbagi 3 kelompok. Maka berkata kelompok pertama, "Allah di tengah-tengah kita." Kemudian dia naik ke langit. Mereka inilah orang-orang Yakubiyah, pengikut Yakub al-Barodi'i atau pengikut Jacob. Dan berkata kelompok kedua, "Ada di tengah-tengah kami anak Allah, kemudian dinaik ke langit." Maka mereka itu Al-Nasturiyah atau pengikut Nusturius atau Nestorius. Berkata kelompok ketiga,
Di tengah kita ada hamba Allah dan Rasul-Nya. Atas kehendak Allah, kemudian diangkat dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langitnya. Mereka adalah orang-orang Muslim. Maka kedua kelompok kafir itu akan mengalahkan kelompok Muslim. Maka Islam disirnakan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW. Maksudnya golongan kafir pada saat itu mengungguli orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini Nabi Isa adalah seorang rasul yang diangkat ke langit, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Maka cahaya kebenaran itu padam untuk sesaat hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Itulah sobat sedikit kisah kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.